Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Desember 2023. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saudara, jangan lupa kita bisa syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menghadapi resiko dengan penuh tanggung jawab. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih, kembali tak terpikirkan oleh kita akan kasih Allah yang begitu besar, saudara. Kalau kemarin kita melihat saudara bagaimana Abraham yang lanjut usia, Manoah yang mandul, Elizabeth lanjut usia dan mandul saudara. Mereka diberkati dengan putra-putra yang dikasihi. Hari ini saudara, kita diajak melihat Maria yang masih muda baru saja bertunangan dengan Yusuf. Dikejutkan berita yang datang dari malaikat Gabriel. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 31. Saudara, siapa wanita di dunia ini yang dapat menerima saudara? Jika belum menikah resmi ternyata hamil duluan saudara. Ini akan menjadi aib dalam keluarganya saudara. Dan mungkin saja akan dikucilkan, dihina, dijauhi dari masyarakat. Kalau pada zaman Maria saudara, siapa yang kedapatan hamil di luar nikah saudara akan mengalami resiko-resiko yang tak terbayangkan. Dirajam hingga mati. Tapi kata Maria kepada malaikat itu saudara, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lukas 1 ayat 34. Jawab malaikat itu kepadanya saudara, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lukas 1 ayat 35 sampai dengan 36. Saudaraku, malaikat menghibur Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 35. Bukan menghibur saja saudara, tetapi memberi keteguhan dan kesaksian saudara. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Lukas 1 ayat 36. Inilah kuasa Tuhan Allah kita saudara. Kalau dia yang berkehendak, maka yang tak mungkin akan menjadi mungkin saudara. Kita tak dapat membatasi kuasa Tuhan. Dan kita pun tak dapat mengatur-atur kuasa Tuhan. Maria terpilih sebagai bunda Tuhan kita, Yesus Kristus. Maria yang tahu akan resiko yang akan dihadapinya itu saudara. Namun, dengan ketulusan hati dan penuh kerelaan hati, menerima kehendak Allah ini dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Maria menerima demi umat manusia
demi dunia yang mau diselamatkan, saudara. Maria tidak memikirkan dirinya, saudara. Dia tidak memikirkan lagi tentang resiko-resiko yang akan dihadapinya, saudara. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, dan dia mengakui, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudaraku, siapakah kita ini, saudara, yang selalu diberkati Tuhan Allah kita, yang berlimpah-limpah dengan kuasanya yang besar itu, saudara? Siapakah kita ini, saudara, sehingga kita boleh menikmati segala berkat yang melimpah-limpah ini, saudara? Siapakah kita ini sehingga Maria mau mengambil resiko untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus? Siapakah kita ini sehingga Yesus yang adalah Raja mau lahir di kandang hina, busuk, dan kotor? Siapakah kita sehingga Yesus mau hadir ke dalam hati kita? Hati yang penuh kenajisan, penuh kekotoran, saudara. Semuanya itu karena kasih Allah Bapa yang besar. Dan melihat kita ini penuh, agar kembali percaya kepadanya melalui putranya, agar kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Kita sangat berharga di mata Allah, saudaraku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Yesaya 43 ayat 4a. Betapa berharga kita sampai saudara Bapa merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia demi mencari kita, saudara. Demi mencari saya yang penuh kenajisan, penuh kotor ini, saudara. Dan mau mati di kayu salib bagi kita dan saudara. Bagi saya dan saudara. Siapakah kita ini, saudara? Menyadari akan kasih Bapa yang besar. Masihkah kita mau menyombongkan diri? Adakah kita mau seperti Maria yang mau merendahkan hati dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari, saudaraku, dalam penantian kehadiran Yesus Tuhan, kita mau melihat kebesaran kasih Tuhan kita yang hadir ke dunia ini hanya untuk menyerahkan nyawanya demi kita orang yang berdosa ini. Kita mau menyadari, saudara, bahwa kita ini tak layak. Untuk itu tetaplah dalam pertobatan dan tunjukkan buah-buah pertobatan itu, agar kita dengan sungguh dapat merasakan kehadiran Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga mau belajar dari Maria Bunda Tuhan kita, saudara, untuk dapat selalu tabah menghadapi setiap risiko kehidupan ini dan menjalaninya dengan penuh kerendahan hati, penuh kesabaran, dan selalu berserah diri kepada Yesus Tuhan Allah kita. Dan dialah hidup kita sepenuhnya di dalam penyelenggaraan Tuhan Allah. Dalam kasihnya yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau menyambut kehadirannya di dalam penuh pengampunan dan kasih terhadap sesama, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.